Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahroh, mahasiswi dari STAI Sunan Pandenaran Yogyakarta. Saya di sini akan memberikan wawasan tentang ilmu kalam. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Muharis selaku dosen ilmu kalam yang telah memberikan saya pendidikan tentang ilmu kalam sehingga saya dapat memahami ilmu itu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita mulai pembelajaran tentang ilmu kalam tersebut. Langsung simak sampai selesai ya. Yang pertama, apa arti dari ilmu kalam? Secara bahasa, arti ilmu kalam adalah pembicaraan. Sedangkan secara istilah, arti dari ilmu kalam adalah pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Jadi, secara luasnya, ilmu kalam adalah suatu ilmu yang membahas tentang akidah dengan menggunakan dalil-dalil akliyah dan sebagai argumentasi terhadap segala tantangan dari para penentang. Siapa para penentang tersebut? Para penentang tersebut ialah orang-orang yang menentang aliran salafi dan ahli sunnah. Oke, selanjutnya. Oke, yang kedua, sejarah munculnya persoalan ilmu kalam. Sejarah pendeklarasian ilmu kalam tak luput dari sejarah perpecahan prinsip teologi umat Islam ketika dalam persoalan politik dan kedangkalan ukhuwah dalam perilaku perebutan singgasana kekuasaan. Bermula pada saat wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tanggal 8 Juni 632 Masehi yang telah melahirkan perjuangan keagamaan dan politik dalam masyarakat Islam sehingga mengakibatkan perpecahan umat pada kalangan itu. Perpecahan ini dimulai pada saat kekhalifahan Utsman bin Affan. Dikarenakan Utsman bin Affan mengambil kebijakan mengangkat keanggotaan keluarganya menjadi struktur politik dan jabatan penting, sehingga sebagian umat Islam tidak senang dengan kebijakan tersebut. Puncaknya pada saat Utsman bin Affan dibunuh ketika beliau sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Setelah Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, maka kembali diumumkan pergantian kekhalifahan selanjutnya yang berpacu pada penolakan Muawiyah atas terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Banyak yang berpacu pada atau berpihak pada Ali bin Abi Thalib kemudian keluar karena umat Islam berpikir bahwa putusan hanya datang dari Allah dan harus kembali pada hukum yang ada dalam Al-Quran. Hal ini tidak hanya mempunyai implikasi politik yang tajam, melainkan juga meningkatkan persoalan teologi umat Islam yang melahirkan berbagai aliran teologi seperti aliran Khawarij yang membahas mengenai
persoalan iman dan kafir. Yang kedua, aliran Murji'ah yang membahas mengenai iman dan yang menentang aliran Khawarij. Yang ketiga, aliran Qadariyah dan Jabariyah yang membahas tentang yang bersifat memaksa, persoalan yang bersifat memaksa. Dan yang keempat ialah aliran Mu'tazilah yang membahas mengenai al-usul al-khamsah. Dan yang terakhir, aliran al-Asy'ariyah yang membahas mengenai pendapat dari mazhab Imam Syafi'i. Itulah sekilas dari sejarah munculnya ilmu kalam. Selanjutnya urgensi ilmu kalam. Sesungguhnya ilmu yang mempelajari atau yang mengenal Allah dan sifat-sifatnya merupakan ilmu yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya, juga paling wajib dipelajari terlebih dahulu daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Mengapa? Karena pengetahuan pada ilmu ini merupakan suatu pondasi utama sebagai keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itu, ilmu ini disebut ilmu tauhid dan ilmu usul sebagai pondasi agama. Sebagaimana firman-Nya pada surah Al-A'raf ayat 185 yang menyatakan bahwa manusia diperintahkan untuk menggunakan akal sehatnya dalam mengenal kekuasaan dan mengenal tanda-tanda kekuasaan serta sifat-sifatnya Allah. Sebagai contoh dalam penerapan studi ilmu kalam, yaitu bagaimana sikap kita dalam menyikapi wabah COVID-19 yang sekarang ini hampir seluruh dunia merasakannya sebagai wujud tanda kekuasaan Allah. Kelompok ahli sunnah wal jamaah memiliki pandangan yang seimbang dan berimbang. Kelompok ini menyeimbangkan antara tawakal dan ikhtiar. Kelompok ini juga bertawakal dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dan wiridan. Namun, secara bersamaan mereka juga berikhtiar melalui dengan menjaga kesehatan dan kebersihan. Mereka mengikuti aturan medis dan mematuhi juga tunduk pada aturan agama melalui tawakal tersebut. Keseimbangan antara nalar dan iman, kesetaraan antara hati dan logika akal sangatlah penting. Itulah yang harus kita terapkan sebagai mempelajari studi ilmu kalam ini. Sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.